Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Guru Belajar. Silakan like dan subscribe ya. Oke, video kali ini saya akan membuat video tentang aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Dalam modul Merdeka Belajar ada 5 modul yang terdapat di sana, dari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik sampai ke pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kita mulai dari modul pertama pada materi Merdeka Belajar. Pada modul pertama kita minta untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam hal ini kita diminta untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan sebagai pendidik, kemudian mengelola apa yang kita miliki untuk berperan sebagai pendidik. Guru perlu mengenali diri dan terus belajar agar mampu mengantarkan murid-murid menjadi manusia yang berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka yaitu manusia yang hidup bersandar atas kekuatan sendiri, baik lahir ataupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh karenanya, guru sebagai pendidik perlu menghayati dan memaknai peran sebagai manusia yang merdeka agar terus belajar. Pada modul 2, mendidik dan mengajar. Nah, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup, baik lahir maupun batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan bergerak dinamis. Sebagai guru, kita harus mampu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Hal tersebut penting menjawab pertanyaan, apakah cara mengajar saya sudah sesuai dengan keadaan saat ini? Apakah cara mengajar dan mendidik kita sudah memenuhi kebutuhan murid, baik secara lahir maupun batin? Nah, pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada 3 kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam, kodrat keadaan, dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana mereka berada. Misalnya, ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Nah, kalau kodrat keadaan, guru perlu menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat dengan menerapkan azas trikon. Sedangkan kodrat zaman berubah, cara mendidik murid pun harus menyesuaikan diri dengan zamannya. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Guru dapat membantu murid untuk menggali kecerdasan budi pekerti dalam dirinya dengan menggunakan akal, sadar akan alasan mengapa sesuatu itu penting, kemudian menggunakan rasa, yaitu mengasah perasaan yang membuat perilaku berpikir, kemudian menggunakan karsa atau memunculkan kehendak agar mampu merefleksi dan memberi makna dari setiap pengalamannya. Seringkali guru mengeneralisasi kemampuan murid hanya karena murid tersebut lebih tinggi peringkatnya di kelas, padahal murid tersebut belum tentu mampu pada semua hal. Apakah betul sebagai pendidik kita lebih tahu apa yang diinginkan murid? Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Watak manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu intelligible dan bagian biologis. Pendidikan yang dapat mempengaruhi intelligible dan bagian biologis murid.
Nah, pada modul terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di sana dijelaskan pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda-beda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, kemudian menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi pembelajaran. Pada Merdeka Belajar, kita menerapkan trisentra pendidikan, yaitu 3 pusat pendidikan, yaitu dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semuanya saling berinteraksi satu sama lain untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih telah bergabung menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.